pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Sehat? Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu, ya. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ya, siapa ketua kelas? Junartitala sama Jalia Wanci, Bu. Kenapa mereka berdua tidak hadir? Sakit, Bu. Ya, udah sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mutia. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Siap? Siap. Kita mulai ya. Ya, Tepuk Bu. 1, Go. tepuk 2, Push. tepuk 3. Yes. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya yang harus kalian capai pada pertemuan kita pagi hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan pemenuhan kebutuhan kebersihan tubuh ya. Menganalisis konsep memotong kuku sebagai contoh pemenuhan kebutuhan kebersihan tubuh. Nah, jadi sekarang kita tanya dulu nih, mengapa kita perlu belajar tentang kebutuhan kebersihan tubuh? Ada yang tahu? Ya, Agar bisa menjaga kebersihan rambut, kuku, dan badan kita. ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu pemenuhan kebutuhan kebersihan tubuh. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis konsep memotong kuku sebagai contoh dalam pemenuhan kebutuhan kebersihan tubuh. Ya, kita masuk di konsep memotong kuku. Ya, ini adalah pengertiannya. Ya, Ibu minta Sri untuk membacakan slide depan. Boleh Sri? Ya, silakan. Memotong kuku adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi panjang kuku tangan dan kuku kaki dengan menggunakan alat pemotong kuku. Ya, terima kasih Sri. Ya, jadi memotong kuku ini adalah ya kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ya panjang kuku tangan dan kuku kaki ya dengan menggunakan alat pemotong kuku ya, gunting kuku itu ya, supaya apa ya, supaya jangan panjang, tidak kotor seperti itu. Nah, untuk teknik penilaiannya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai ya, ada pengetahuan ya, keterampilan, dan juga sikap ya. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai. Oke? Ya, Bu. Kalian bisa tahu ini gambar apa ya? Bisa. Ya. Coba sebutkan yang pertama. Ice, Lagi keramas, selamat. Kedua, Memotong kuku. potong kuku. lagi mandi, Mandi, sikat gigi ya. Jadi ini adalah contoh untuk Kebersihan diri. kebersihan diri. Ya, kalian sudah bisa tahu ya? iya Bu. Ya, sudah ada bayangan tentang materi yang harus kita pelajari pada hari ini. Oke? Ya, Bu. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan video berikut ini. Ya, perhatikan alat-alatnya ya. Ya, Ibu. Dari video yang tadi ya, bagaimana videonya? Kalian sudah bisa lebih memahami bagaimana cara memotong kuku yang baik dan benar ya? Ya, Bu. Dari alat-alatnya, kemudian langkah-langkahnya. Oke,
Adakah yang ingin ditanyakan pada video tersebut? Tidak, Bu. Yang lain ada? Tidak, Bu. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada yang tanya, ibu yang bertanya, ya. Nah, pada video tadi ya, bagaimana posisi pasien? Ya, silakan. Semipolar. Iya. Jadi posisinya itu posisi semipolar atau setengah duduk. Bagus sekali, Sri. Tepuk tangan dulu untuk Sri. Berarti Sri tadi memperhatikan videonya. Kemudian Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Kelompok pertama, kelompok 1 ada Umaina, Ice, sama Jalia, ya. Kemudian kelompok 2 ada Sartika dan Sri. Kemudian kelompok yang ketiga ada Maharani, Rahma, dan Nati, KPD dan Mbak Anjani. Oke? Ya, Bu. Coba semuanya dibuka dulu LKPD-nya. Di LKPD ya, halaman kedua itu ada gambar. Ya, kalian tadi sudah perlihatkan juga gambarnya. Ya, kalian sudah tahu itu gambar-gambar apa saja. Kemudian lanjut coba buka di halaman terakhir LKPD. Ya, di halaman terakhir LKPD itu ada tugas pada masing-masing kelompok, ya. Dari kelompok 1 tugasnya apa-apa saja, kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Nah, yang harus kalian lakukan untuk mengisi LKPD ini ya berarti harus dibaca dulu LKPD-nya, ya. Diperhatikan, lihat pertanyaan apa yang ada di LKPD, kemudian dijawab, ya. Kemudian kalian akan melakukan diskusi, ya, untuk mencari jawaban yang sesuai, jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaannya di LKPD. Kemudian jawaban tersebut, hasil diskusi kalian tersebut nanti kalian tuangkan di PowerPoint. Ibu berikan waktu 30 menit dulu, ya. Ya, Bu. Nah, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Ya. Langsung saja dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan kebersihan tubuh dan pengertian memotong kuku. Apa tujuan memotong kuku? Yang akan dipresentasikan pada teman saya persilahkan. Duduk saja. Ya. Kebersihan tubuh atau personal hygiene adalah suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Pengertian memotong kuku. Memotong kuku adalah suatu kegiatan
yang dilakukan dalam asuhan keperawatan pada pasien. Memotong juga termasuk kegiatan mengurangi panjang kuku tangan dan kuku kaki dengan menggunakan alat pemotong kuku. Hal ini dilakukan agar kotoran tidak masuk ke dalam tubuh melalui kuku tetap dalam keadaan hal ini dilakukan agar kotoran tidak masuk ke dalam tubuh melalui kuku, tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Tujuan memotong kuku adalah menjaga kuku dan mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat garukan dari kuku. Macam-macam personal hygiene. 1. Memandikan, termasuk membersihkan kelamin. Yang kedua, membersihkan mulut klien atau oral hygiene. Yang ketiga, mencuci rambut. Dan yang keempat, memotong kuku. Ya, sekian presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Karena jika tidak memenuhi kebutuhan memotong kuku akan terserang penyakit seperti infeksi. Apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang asisten keperawatan jika mendapati pasien yang kuku panjang? Kita harus memotongnya atau memberitahukannya bahwa kukunya panjang dan segera harus dipotong agar tidak terjadi infeksi. Ya, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, masing-masing kelompok Ibu minta untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu, kemudian meningkatkan yang tidak terlalu penting. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ibu simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi intinya dalam kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, ya. Mau itu pasien yang sehat, mau itu orang yang sehat maupun pasien yang sakit. Ya, kita memotong kuku yang pada dasarnya kukunya sudah panjang, ya, kemudian dibersihkan, dipotong. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan, ya, terkait materi kita hari ini? Ada? Ya, sudah paham? Paham. Ya, sebelumnya Ibu minta LKPD-nya dikumpul. Menutup pembelajaran pada pagi hari ini, karena tadi kita sudah awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mutia. Ya, Bu. Oke anak-anak, karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.